Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Saktika yang ditugasi oleh Bapak Wisman MPD selaku dosen dari mata kuliah Bahasa Indonesia untuk membuat video pembelajaran mengenai kalimat. Teman-teman semua, apakah tahu arti dari kalimat? Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh baik dengan cara lisan maupun tulisan. Terdapat 8 pola dasar kalimat. Yang pertama ialah SP atau subjek dan predikat. Pola ini terhitung pola kalimat yang paling dasar dan sederhana. Berikut contoh kalimatnya. Ayah bekerja. Ayah sebagai S atau subjek dan bekerja sebagai predikat. Pola dasar yang kedua adalah SPO, yaitu subjek, predikat, dan objek. Berikut merupakan contoh kalimatnya. Ibu memasak nasi. Ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat, dan nasi sebagai objek. Pola selanjutnya ialah SPPL. Pola ini terdiri atas subjek, predikat, dan pelengkap. Contoh kalimatnya, anak-anak sedang bermain layang-layang. Anak-anak sebagai subjek, sedang bermain sebagai predikat, dan layang-layang sebagai pelengkap. Pola dasar selanjutnya ialah SPK, terdiri atas subjek, predikat, dan keterangan. Contoh kalimatnya, anak-anak bermain di lapangan. Anak-anak sebagai subjek, bermain sebagai predikat, dan di lapangan sebagai keterangan. Yang kelima yaitu SPOK, terdiri atas subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya yaitu ibu membeli sayur-sayuran di pasar tradisional. Ibu sebagai subjek, membeli sebagai predikat, sayur-sayuran sebagai objek, di pasar tradisional sebagai keterangan. Yang keenam, SPOPL, terdiri atas subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contohnya, ibu membelikan adik pakaian baru. Ibu sebagai subjek, membelikan sebagai predikat, adik sebagai objek, dan pakaian baru sebagai pelengkap. Pola dasar yang ketujuh adalah SPPLK, terdiri atas subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Contohnya, anak-anak bermain bola di tanah lapang. Anak-anak sebagai subjek, bermain sebagai predikat, bola sebagai pelengkap, di tanah lapang sebagai keterangan. Pola dasar yang terakhir adalah SPOPLK, terdiri atas subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Contohnya, ibu membelikan adik sepatu baru pada hari Minggu kemarin. Ibu sebagai subjek, membelikan sebagai predikat, adik sebagai objek, sepatu baru sebagai pelengkap, pada hari Minggu kemarin sebagai keterangan. Teman-teman semua, apakah tahu kalimat yang sering kita pakai itu memiliki berbagai macam jenis? Di antaranya ialah jenis kalimat menurut struktur gramatikalnya, jenis kalimat menurut bentuk gayanya atau retorika, dan jenis kalimat menurut fungsinya. Pada jenis kalimat menurut struktur gramatikalnya, terdiri lagi menjadi dua, yaitu kalimat tunggal atau simpleks dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu pola kalimat atau satu klausa. Pola kalimatnya itu dibentuk oleh subjek dan predikat. Sedangkan kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua pola kalimat atau dua klausa atau lebih. Kalimat majemuk yang dibentuk dari paduan beberapa buah kalimat tunggal. Kalimat majemuk dapat digolongkan ke dalam 3 jenis, yaitu kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Yang kedua yaitu jenis kalimat menurut bentuk gayanya atau retoriknya. Bentuk retoriknya di sini berarti rancangan, gaya, tata susunan, atau arsitektur kalimat yang menentukan efeknya terhadap pendengar atau pembacanya. Jenis kalimat ini terdiri lagi menjadi 3, yaitu kalimat yang melepas, kalimat yang berklimaks, dan kalimat yang berimbang. Pada kalimat yang melepas, mulai dengan struktur SP atau suku induk yang diikuti unsur tambahan. Sedangkan kalimat yang berklimaks mulai unsur tambahan yang diikuti oleh struktur utama atau suku induk sehingga membangun ketegangan.
Dan kalimat yang berimbang ialah kalimat majemuk setara atau campuran yang strukturnya memperlihatkan kesejajaran. Jenis kalimat selanjutnya mengenai jenis kalimat menurut fungsinya. Jenis kalimat ini terbagi lagi menjadi 4, yaitu kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, dan kalimat seru. Pada kalimat berita atau deklaratif adalah kalimat yang dipakai oleh penutur untuk menyatakan suatu berita kepada mitra komunikasinya. Berikut contohnya. Yang kedua yaitu kalimat tanya. Kalimat tanya atau interrogatif adalah kalimat yang dipakai oleh penutur atau penulis untuk memperoleh informasi atau reaksi berupa jawaban yang diharapkan dari mitra komunikasinya. Berikut contohnya. Selanjutnya yaitu kalimat perintah. Kalimat perintah atau imperatif dipakai penutur ingin menyuruh atau melarang orang berbuat sesuatu. Contohnya yaitu. Dan terakhir adalah kalimat seru. Kalimat seru atau ekslamatif dipakai oleh penutur untuk mengungkapkan perasaan, emosi yang kuat, termasuk kejadian yang tiba-tiba dan memerlukan reaksi spontan. Contohnya, materi terakhir yang akan saya bahas mengenai kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulis secara tepat, sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pembaca atau pendengar. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat, sehingga pendengar memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Nah, untuk dapat mencapai keefektifan tersebut, kalimat efektif harus memenuhi paling tidak 6 syarat berikut, yaitu adanya kesatuan, kepaduan, keparalelan, ketepatan, kehematan, dan kelogisan. Syarat pertama yaitu kesatuan. Kesatuan adalah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dari struktur bahasa yang digunakan. Ciri-ciri kesatuan adalah adanya subjek dan predikat yang jelas, tidak terdapat subjek ganda, tidak menggunakan kata penghubung intrakalimat dalam kalimat tunggal, dan predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Yang kedua yaitu kehematan. Kehematan adalah usaha menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Hemat di sini berarti tidak menggunakan kata-kata mubazir, tidak menjemakan kata yang sudah berbentuk jamak, dan tidak mengulang subjek. Yang ketiga adalah keparalelan. Keparalelan merupakan kesamaan bentuk yang digunakan dalam kalimat itu. Maksudnya, yaitu jika pada kata pertama berbentuk verba, maka kata kedua juga harus berbentuk verba. Yang keempat yaitu kelogisan. Kelogisan adalah ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Yang kelima yaitu kepaduan atau koherensi. Koherensi adalah terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentukan kalimat. Dan terakhir adalah ketepatan. Ketepatan adalah kesesuaian atau kecocokan pemakaian unsur-unsur yang membentuk suatu kalimat sehingga tercipta pengertian yang bulat dan pasti.